Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan akhirnya kita lanjutkan Lord Lingfeng lagi ya guys. Makin panas dan seru aja nih dramanya. Apalagi di part hari ini serunya bukan main karena di part ini bakal banyak bercandanya tetapi banyak bertarungnya juga sih. Jadi seru banget. Lingfeng bahkan nanti bakal murka dan diperhatikan oleh seorang dewi yang sangat cantik. Siapakah Dewi itu ya? Cantik banget nih. Entah jahat atau baik sih, kita nggak tahu. Jikalau berdasarkan part kemarin, kita semua sudah melihat. Intinya gara-gara part kemarin, masalahnya jadi panjang guys di hari Sabtu. Jadi ceritanya kan si Lingfeng membantu Qian dengan menghabisi Bibi Yan, atau para penonton menyebutnya sebagai Babi Yan, si gendut tua. Bahkan penguasa lembah di sana pun tunduk kepada Lingfeng karena dia terlalu kuat. Nah, cuman ternyata si Babi Yan itu bekerja sama dengan klan Iblis Banteng. Makanya Qian mau dijual ke pangeran ketujuh dari klan Iblis Banteng, guys. Setelah tahu Babi Yan meninggoy, anaknya pun menghasut si pangeran untuk berperang menghabisi Lingfeng. Karena dianggapnya Lingfeng sudah meremehkan dan menghina klan mereka. Banteng emang mudah sekali dihasut, galak banget guys. Kita tahu banteng asli aja, ketika melihat warna merah atau kita isengin dikit, mereka nggak bakal segan-segan ngejar bahkan menyeruduk guys, ngeri ya. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. 少即刻请元老出关，我已经给了司徒家3个。 Singkat cerita, para tetua klan Iblis Banteng pun sudah berkumpul. Yang duduk di atas adalah penguasa klan yang bernama Niu Chang. Dia sudah derana tingkat 9 abadi sejati. Sementara yang ini, tetua kedua bernama Niu Tatian. Sudah derana tingkat 8 abadi sejati guys. Yang bertopeng ini merupakan Niu Chou, dia juga adalah seorang tetua. Menurut Niu Chou, mereka harus mempersiapkan penyerangan ini dengan baik dan serang dengan kekuatan penuh. Karena musuh kali ini tampaknya cukup kuat. Tetua kedua dengan sombong mengatakan, mereka adalah keturunan abadi tertinggi, jadi tidak boleh ada yang meremehkan derajatnya. Wow, tinggi sekali martabat para banteng ini sepertinya guys ya. Sang ketua pun membuka ruang hampa dan memunculkan sebuah harta tongkat dari dalam. Ini tongkat disebut juga sebagai tongkat emas pemakan surga. Dengan tongkat ini, maka tidak ada lagi yang berani menantang mereka di benua ini katanya guys. Percaya diri banget ya. Tetua kedualah yang diberikan untuk menggunakan tongkat tersebut. 好，战扬我族神威。 Sementara itu, Qian sedang sibuk menyerang tanaman di depan rumah. Tidak berselang lama, datanglah pangeran ketujuh bersama dengan para tetua. Pangeran ketujuh alias Niu Tali dengan penuh kemarahan guys. Gara-gara dia ditolak oleh Qian. Dia pengen menangkapnya secara paksa. Tapi untungnya kemarin Lingfeng sempat memberikan dia harta-harta pelindung. Sehingga Qian bisa melindungi dirinya. Para tetua meremehkan harta-harta tersebut. Cuma di tingkat bumi saja itu nggak ada apa-apanya kata mereka. Kita adalah praktisi abadi sejati. Harta seperti ini hanya seperti mainan anak-anak, wanjai. Niu Chou membuka ruang hampa yang menghisap harta loncengnya Qian ke dalam. Qian sengaja menciptakan ledakan besar agar memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Tetua kedua dengan sombong guys, mengeluarkan sosok tubuh Dharma banteng besarnya, dan dengan tubuh Dharma itu dia bisa melacak keberadaannya Qian dalam waktu singkat. Habis mendapatkan mangsanya, coba kalian lihat deh, jorok banget gak tuh? Dia habis ngupil, itu langsung dijilat upilnya guys. Waduh, ngaco nih tetua nih. Kok bisa jadi tetua ya? Qian kabur sampai ke tempatnya Lingfeng. Dia memohon bantuan tetapi yang dia temui cuma Xiao Tian seorang. Cukup jelaskan padaku apa yang sudah terjadi. Tuanku Lingfeng sedang mengasingkan diri, kata Xiao Tian.
Masalahnya musuh yang mereka lawan sudah di ranah tingkat abadi sejati. Dengan sombongnya Xiao Tian merasa bisa mengalahkan mereka semua. Ini hal yang mudah. Dia pun sok keren guys. Kalian semua cari mati ingin mengganggu tuanku ha? 你可放肆！打扰主人清修，不想也我能应付。 Xiao Tian pun mengeluarkan tubuh Dharma Kunpeng, beradu melawan serangan sang tetua dan tuar. Tubuh Dharma Kunpeng itu malah hancur dan Xiao Tian terkena serangan telak tepat di pantatnya guys. Aduh, kebanyakan sombong sih, hahaha. Nah jadi guys, ternyata di dunia ini, ranah abadi sejati itu setingkat dengan ranah Trugat. Makanya Xiao Tian tidak mampu melawannya. Awalnya dia kira ranah abadi sejati ya palingan cuma Shatter Void, ternyata jauh lebih tinggi. Xiao Tian pengen ditangkap untuk dijadikan binatang tunggangan. Dia langsung berteriak merengek minta tolong kepada tuannya. Sekali-kali biarin tersiksa aja tuh. Kebanyakan sombong ini burung sih. Ling Feng pun langsung menyerang dari dalam dengan kekuatan petir, membuat sang tetua yang bertahan, tetapi mereka masih terpental keras. Ketika Ling Feng muncul, Xiao Tian langsung merengek sedih guys. Mereka ingin menjadikanku binatang tunggangan tuan. Tolong balaskan dendamku. Ini burung sombong di awal, malah jadi ayam sayur guys. Aduh. Musuhnya di ranah abadi sejati atau Trugat. Ini gak bakal sulit, kata Ling Feng. Segera Ling Feng melancarkan formasi Cusian. Langsung dihalau oleh tetua kedua menggunakan tongkat emas. Dia membalas serangan kuat sampai si Ling Feng harus bertahan menggunakan harta teratai api. Ketika Ling Feng melancarkan serangan naga api raksasa, itu cukup mementalkan mereka semua. Kekuatan Ling Feng yang begitu dahsyat pun diperhatikan oleh Dewi Lo Shui. Dia cukup kaget ketika melihat harta teratai 12 milik Ling Feng yang sangat kuat. Walaupun itu hanyalah tiruan, tapi kekuatannya sedahsyat itu. Setahu dia dulu, harta teratai ini jatuh ke tangan leluhur Qin. Tapi kok bisa jatuh ke tangannya Ling Feng sekarang ya? Ya bisa aja dong, hehe. Tetua kedua yang meremehkan Ling Feng karena harta miliknya cumalah tiruan. Segera dia melancarkan serangan tongkat emas asli. Ling Feng mengadunya menggunakan pedang dewa raksasa dan tuar. Tongkat emas dipentalkan dan tetua kedua terkena serangan telak. Habis terkena serangan itu, mukanya tetua kedua pingsan dengan keadaan yang sangat jelek. Inilah yang Mimin takutkan. Mimin takut kalau Mimin pingsan, dalam keadaan yang buruk. Entah itu mukanya lagi jelek ataupun posisinya lagi jelek banget. Bukannya ditolongin, malah jadi bahan tertawaan nanti. Hahaha. Kekuatan Ling Feng akhirnya membuat mereka sadar. Dia terlalu kuat untuk mereka lawan. Karena serangan tadi aja tuh sudah setara dengan abadi surgawi atau heavenly god. Ling Feng ingin mengambil tongkat emas, tetapi jiwa di dalamnya tentu tidak membiarkannya. Senjata Raja Iblis Banteng tidak bisa diremehkan begitu saja. Tapi sayangnya ketika Ling Feng ikat menggunakan rantai emas, pun dia serap habis kekuatannya. Mantap. Nah, waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan pangeran ketujuh yang cari masalah. Ingin menikahi Qian-Qian secara paksa, segera Ling Feng balas menggunakan serangan tetapi langsung dilindungi oleh Niu Zhou. Keduanya pun terpental sampai pingsan. Tersisa anaknya Babi Yan. Dia takut setengah mati dan hanya bisa berlutut. Dia bahkan memohon mengakui kalau dirinya merupakan sepupunya Qian-Qian. Tolong lepaskan aku. Namun itu malah jadi kesalahan terbesar guys.
karena Ling Feng jadi tahu dialah penyebab semua ini bisa terjadi. Soalnya kan dia sama Babi Yan sama-sama aja ibu dan anak. Ling Feng meledakkan kepalanya sampai terpental jauh. Niu Zhou sudah tidak bisa melawan pun mencoba kabur. Ling Feng menariknya ke bawah. Enak saja mau main kabur. Segera Ling Feng mengambil tas penyimpanan harta. Dia cek hartanya satu persatu, tapi isinya aneh-aneh. Ada BH cewek lah, kolor sempak lah. Udah gitu ketika Ling Feng buang-buang, itu malah diambil sama si penguasa lembah guys. Loh. Ini si kakek-kakek ngapain ngambil dia ya? Hahaha. Ngaco juga ini kakek tua sepertinya nih. Aduh, ini dunia isinya orang-orang aneh. Sang penguasa lembah merasa senang tidak perlu turun tangan karena tidak harus melawan tetua klan iblis banteng. Biarkan Ling Feng aja deh. Ini jangan-jangan klan banteng kan orangnya aneh-aneh semua nih. Ketuanya lebih aneh lagi pula nanti. Pastikan dia bakal balas dendam tuh buat melawan Ling Feng. Nanti dia muncul, ternyata orangnya makin aneh. Itu tadi tetuanya aja menyimpan kolor dan BH wanita guys, kan ngaco ya. Entah mesum atau dia gay nih. Gara-gara pertarungan itu juga Dewi Lo Shui jadi semakin tertarik ingin memperhatikan Ling Feng lebih jauh. Dia mengatakan, "Oh Ling Feng, seberapa banyak rahasia lagi yang kau sembunyikan?" Wah seru ya. Ini Dewi Lo Shui kita nggak tahu nih. Apakah dia baik ataukah dia jahat? So kita lihat saja di bagian spoiler. Apa yang terjadi lagi di episode selanjutnya. Karena ini makin seru guys. Drama bersama dengan klan iblis banteng masih berlanjut. Ternyata Ling Feng tidak menghabisi tetua kedua. Dia malah mengeluarkan dirinya di ruang rahasia. Udah ketangkap dan terpojok aja nih. Tetua kedua masih sombong guys. Ling Feng masih mencoba berbicara dengan baik-baik dengan meminta tebusan obat-obatan dan ramuan abadi kalau mau diampuni. Tapi dia malah membalas dengan kasar. Membuat Ling Feng kesal dong. Lalu mementalkan dirinya sampai pantatnya kesakitan. Mampus. Ini setetua penjilat upil ini mah guys. So, selesai dulu untuk part 289 Wan Jie Tujun. Kita update lagi untuk part 290-nya, yes. Cuma di sini ya guys, Scooby Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu. See you guys.